Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Tribuners bersama saya Fatur Rahman, jurnalis tribunkalteng.com. Hari ini kita bertemu kembali di podcast Ruang Tamu Tribun Kalteng. Nah, kita hari ini akan membahas soal cuaca. Ini temanya saya dikasih ini memprediksi cuaca bersahabat dengan alam. Kita mengambil tema ini karena kita belakangan melihat cuaca di Kalimantan Tengah, terutama di Palangkaraya, karena saya di Palangkaraya, itu cukup ekstrim. Dari anginnya yang cukup kencang, hujannya juga ditambah petir. Nah, ini beberapa kali terjadi ketika hujan lebat disertai angin, itu mengakibatkan pohon tumbang ya. Itu juga kemana ada beberapa orang, ada yang kena rumah, juga ada yang kena orang pengendara sepeda motor. Ini perlu kita antisipasi dengan untuk melihat atau mengetahui ciri-ciri cuaca ekstrim itu seperti apa. Nah, kita hari ini mengundang Kepala BMKG Stasiun Palangkaraya ya. Ini Ibu Catur Winarti. Mungkin kita akan banyak bertanya tentang soal cuaca kepada beliau. Kita kenalkan dulu. Selamat siang Ibu Catur. Selamat siang Pak Fatur. Bagaimana kabarnya Bu? Iya, alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Sehat. baik Bu ya. Ini kami undang Bu Ibu ini karena masyarakat juga pengen tahu Bu cuaca di Kalimantan Tengah secara umumnya nih Bu. Karena kan belakangan sering terjadi cuaca ekstrim. Mungkin Ibu bisa menjelaskan dulu tentang cuaca kita mendatang atau hari ini bagaimana nih? Terima kasih. Silakan Bu. Terima kasih Pak Fatur. Selamat siang ya. Selamat siang. Rekan-rekan Tribuners. Ya. Tribuners di Provinsi Kalimantan Tengah. Izin menginformasikan kami dari BMKG, saya Catur, Kepala Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Palangkaraya. Nah, untuk perkembangan cuaca pada hari ini atau sampai dengan 3 hari ke depan, Tribuners masih harus waspada nih Pak Fatur terhadap potensi adanya cuaca berupa hujan gitu, yang hujannya intensitas ringan sampai dengan sedang, kemudian bisa disertai petir dan juga angin kencang. Nah, pada umumnya kita ini sedang berada pada posisi masa pancaroba Pak. Peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, cuaca di masa peralihan atau masa pancaroba ini biasanya memang lebih fluktuatif, di mana kejadian cuaca yang cerah, kemudian terik gitu ya, dengan matahari yang terik, tiba-tiba kemudian menjadi mendung dan turun hujan pada sore hari, itu ciri-ciri khas cuaca atau kondisi cuaca pada saat masa pancaroba. Gitu. Nah, kemudian kondisi hujannya sendiri pada saat masa pancaroba ini memang seperti itu Pak. Awan konvektifnya lebih aktif terbentuk di masa ini, sehingga curah hujannya yang turun intensitasnya sedikit lebih harus diwaspadai lah oleh masyarakat. Terutama tadi dampak ikutannya ya mungkin ya, dengan hujan intensitas yang cukup lebat mungkin disertai dengan angin kencang, maka potensinya mungkin ada beberapa spot genangan juga bisa, kemudian pohon tumbang dan lain sebagainya. Jadi itu memang yang masih harus diwaspadai oleh Tribuners untuk paling tidak prediksi teman-teman prakirawan Cilikriwut hari ini sampai 3 hari ke depan potensi cuaca demikian masih akan ada. Masih ada Bu ya. Bu, itu angin kencang itu bisa mengakibatkan puting beliung nggak Bu itu Bu, yang kalau Ibu melihat Bu, kalau potensinya Bu? Ada perbedaan Pak antara angin puting beliung dengan angin kencang. Nah, kalau angin puting beliung itu biasanya terbentuk dari dampak ikutannya awan cumulonimbus. On CB Bu ya. Jadi dia terjadi pada saat awal terjadinya hujan, proses pembentukan awan CB.
apa namanya puting beliung itu. Sedangkan kalau angin kencang dia biasanya terjadi pada saat curah hujannya. Jadi memang ada sedikit perbedaan antara umumnya di kita ini curah hujan disertai dengan angin kencang Pak. Jadi bukan kalau puting beliung dia cenderung untuk menjedot ya, satu titik kencang dia lebih luas. Bu, kalau masyarakat melihat Bu, itu seperti apa Bu untuk artinya kalau waspada, siapa tahu ini berpotensi untuk terjadi angin ribut. Nah, mungkin Ibu bisa menggambarkan atau menginformasikan seperti apa mungkin awannya hitam atau apa gitu ciri khasnya agar masyarakat tuh saat itu berhati-hati. Gimana Ibu? Secara umum Pak, cuaca yang relatif lebih kita bilang membawa efek buruk ya atau yang harus diwaspadai biasanya memang awan yang kita kenal dengan sebutan cumulonimbus. Tidak hanya kita yang di darat, untuk aktivitas penerbangan seperti itu juga sangat dihindari oleh para penerbang. Makanya kondisi letak-letak di mana ada awan cumulonimbus, nah itu dihindari sekali itu Pak oleh para penerbang. Nah, untuk kita awan cumulonimbus ini ciri-cirinya seperti bunga kol gitu, yang balik gitu Pak, tinggi. Kemudian pada saat dia matang ya seperti Bapak bilang tadi, seperti kayak kantong balon yang kita isi air. Itu warnanya hitam berarti Bu ya? Ya, lebih hitam, pekat. Ya? Artinya di dalam itu ada isinya, ada airnya gitu ya? Ya, awan cumulonimbus ini merupakan awan rendah, tetapi dengan puncak tinggi awan yang sangat tinggi Pak, sehingga dia sangat tebal. Nah, pada awan yang tebal ini muatan-muatan airnya itu sangat banyak gitu. Nah, kalau nanti teman-teman bisa mampir ke stasiun meteorologi Cilikriwut Palangkaraya, di sana kita ada radar cuaca Pak. Ada radar cuaca. Nah, dari gambar radar cuaca itu kelihatan bahwa awan-awan CB itu berbeda penampakannya. Yang khasnya apa itu Bu? Di khasnya apa itu? Kalau di radar cuaca kita lihatnya dari warna Pak ya, dari warna. Ketika terdapat awan-awan cumulonimbus atau awan-awan aktif seperti itu, maka image radarnya itu berwarna merah Pak, merah pekat, sehingga di situ kemudian teman-teman forecaster, teman-teman prakirawan di Cilikriwut bisa membuatkan warning, peringatan dini cuaca untuk masyarakat. Nah, sebetulnya itu udah bisa diwaspadai sih Pak. Misalkan ketika warningnya terjadi pada jam berapa sampai jam berapa, nah itu bisa diinformasikan untuk berarti teman-teman. Iya. Kalau masyarakat sendiri Bu, kalau bisa ngelihat langsung itu dia tahu, oh ini ada potensi puting beliung karena ini ada awan CB yang terbentuk. Gimana Bu? Bisa nggak dilihatin secara kasat mata? Kalau puting beliung agak susah kita predik kapan kejadiannya Pak ya, karena itu sifatnya spotnya sangat lokal. Tapi kalau secara kasat mata ya mungkin melihatnya bahwa ada awan yang gelap seperti itu Pak ya. Kalau masih cerah dia bentuknya seperti itu tadi, bunga kol yang banyak numpuk-numpuk gitu. Nah, tapi kalau sudah matengnya, nah itu dia tampak seperti itu gitu. Biasanya berpengaruh pada suhu nggak Pak? Suhu ini panas atau apa gitu waktu mau pembentukan itu gimana? Ya, umumnya awan-awan konvektif ini memang terbentuk dari pemanasan ya Pak ya. Proses pemanasan. Makanya memang seperti kita di wilayah Indonesia ini yang banyak sekali kondisi lautnya, atau Kalimantan lah yang banyak sungainya, ketika banyak pemanasan, maka potensi pertumbuhan awan konvektif ini makin tinggi ya? Seperti itu Pak, makin tinggi. Makanya di masa pancaroba, di mana kita rasakan nih, misalkan pagi sampai siang itu terik ya Pak, panas. Berarti kan pemanasannya banyak, kondensasinya banyak, uap air di udaranya banyak. Nah itu merupakan apa sih ya, energinya energi untuk pertumbuhan awan itu Pak, gitu. Sehingga pada sesi sore menjelang malam, baru awan terjadi. Ini sudah mateng gitu. Artinya sore itu hati-hati gitu ya, atau malam gitu ya. Kecenderungannya kita sore hingga malam ya Pak, kebanyakan. Kalau untuk karena awan konvektif di masa peralihan seperti itu. Kadang juga bisa sehari 2 hari itu terasa panas gitu, ngap gitu kan, panas gitu kan. Nah kemudian hari ketiganya mulai pertumbuhan awannya mulai kelihatan. Nah Bu, itu biasanya saya lihat kalau awan sudah hitam gitu ya, itu petirnya ngeri juga Bu.
Artinya kalian lihat di Palangkaraya petirnya luar biasa, Bu. Gimana, Bu? Ini bisa jelaskan, Bu, soal petir nih, Bu? Petir ini sendiri juga merupakan salah satu ciri dari aktivitas awan cumulonimbus, Pak. Jadi satu-satunya awan yang di dalamnya sangat kompleks ya adalah awan CB. Di dalam awan CB ini ada ion-ion partikel negatif dan positif gitu yang pada saat dia bertumbuh dia kan mengalami turbulensi perputaran arus lah di dalam awan CB itu. Makanya ketika pesawat masuk situ dia bisa ke bawah tuh, Pak, turbulens di dalam. Getar gitu ya, gitu ya. Ya, seperti itu. Itu pengaruh apa itu? Pengaruh karena airnya atau apanya itu bergetar gitu tuh? Dia ada proses semacam kayak kita proses apa ya, Pak? Pengaruh gravitasi juga sama upwelling sih kalau kita bilangnya, jadi naik turunnya gitu. Dan itu rawan berarti, Bu, ya? Posisi pesawat rawan. Sangat, Pak. Bisa jatuh ya itu ya? Bisa jatuh, bisa dia konslet, mati mesin. Ada juga di dalam awan CB itu istilah kami icing, proses pembekuan pekristalan es. Karena dia sangat tinggi, suhunya sangat bisa di bawah 15 derajat Celcius suhunya, sehingga itu ketika ada pesawat masuk ke awan CB itu bisa kemudian ada proses icing, ada proses pembentukan es di mesin pesawat itu yang bikin tidak berfungsi. Iya, tidak berfungsi. Makanya sungguh sangat dihindari. Kalau dari kami juga sebelum pesawat terbang itu teman-teman mengadakan briefing kan, Pak. Briefing dengan teman-teman di penerbangan itu sudah diinformasikan, pada lintasan ini ada kemungkinan ada awan CB, sehingga itu mereka ketahuan itu, Bu, ya? Kelihatan ya? Pak. Oh, artinya belum terjadi itu BMKG sudah bisa melihat, ini di sini mungkin ada ini gitu ya? Kalau awan CB-nya itu kan difoto pakai satelit gitu, Pak. Jadi kondisi-kondisi di mana ada awan CB itu sudah kita informasikan sebelum kegiatan penerbangan. Sehingga sebetulnya penerbangan ini sendiri juga dari sisi safety-nya sudah sampai ke sana gitu, maksudnya, Pak. Sudah sampai ke sana. Nah, lompatan elektromagnetik ini juga kemudian yang kita lihat sebagai kilat petir ya. Kalau dari kita yang di luar kan gitu. Kalau di dalam awan itu sendiri ya seperti itu. Bu, katanya untuk kilat atau petir di Palangkaraya ini termasuk yang paling tinggi sambarannya, Bu, ya? Iya, Pak. Gimana bisa BMKG bisa menghitung atau melihat itu seperti apa tuh? Di BMKG itu ada alat yang namanya lightning detector, Pak, deteksi petir. Yeah. Nah, itu menangkap gelombang-gelombang petir yang ada gitu. Nah, itu dipasangnya di kantor BMKG. Bisa dihitung nggak? Misalnya sebulan berapa kali itu sambaran petir dan sebagainya, itu bisa dihitung nggak? Bisa, Pak, karena datanya itu kan tercatat di alat tersebut. Gitu, tapi memang benar, Bu, ya, bahwa Palangkaraya termasuk yang paling rawan sambaran petir ya? Iya, Pak. Gitu, termasuk Bu, ya? Yang tinggi intensitasnya. Dan bisa Ibu ini kan nggak, supaya masyarakat tahu pada saat petir atau hujan itu ada petirnya, supaya tidak menyambar orang atau apa mungkin saran Ibu ini terhadap masyarakat ini banyak nggak tahu, Bu, itu, Bu. Iya. Gimana, Bu? Gimana? Baik, Pak. Ketika hujan lebat gitu disertai petir sebaiknya memang kita tidak berada di luar. Tidak berada di luar, di lapangan maksudnya? Bangunan. Ya, di luar bangunan, kemudian tidak berlindung juga di bawah pohon, Pak. Oh, nggak boleh? Ya, di area yang basah, mencari sedapat mungkin area yang kering. Yang kering ya? Ya, kalau bisa berteduh dulu lah, misalkan sedang naik motor gitu ya, berteduh dulu, miring dulu gitu. Lebih amannya seperti itu ketika ada petir. Nah, soalnya air itu kan ini, Pak, ya, penghantar. Ya. Oh, menghambat petir juga tuh. Penghantar listrikan sehingga mungkin kena itu. Jadi memang pada saat hujan disertai petir sebaiknya memang tidak beraktivitas di luar rumah. Artinya jangan di lapangan dulu, jangan di luar. Ya. Nah. Kemudian biasanya anak-anak, adik-adik juga kan. Iya, main-main itu. Itu juga rawan juga, Bu, ya? Betul. Jadi sebaiknya memang ya jangan hujan-hujanan dulu lah. Oke, Bu, ini menarik, Bu. Kita akan lanjutkan nanti, Bu. Kita ada yang mau lewat, kita break sebentar, nanti kita lanjut. Oke, Tribuners. Kita break sebentar. Habis ini kita lanjutin lagi bersama Kepala BMKG Stasiun Cilikriwut Palangkaraya. Dengan berjuta potensi yang dimiliki Kalimantan Tengah, Tribun Network ingin hadir secara penuh di sini.
sebagai jendela nasional lewat konten-konten bermutu tinggi di tanah Kalimantan Tengah. TribunKalteng.com ingin membawa nilai-nilai dan pengaruh lokal Kalimantan Tengah ke mata nasional dan dunia. TribunKalteng.com dengan reputasinya sebagai jaringan media terbesar di Indonesia ingin turut serta dalam pembangunan menyeluruh di Kalimantan Tengah. TribunKalteng.com sebagai bagian Kompas Gramedia akan menjadi mata lokal di bumi Tambun Bungai ini. TribunKalteng.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Kita di Palangkaraya ini banyak film-filmmaker luar biasa berbakat, banyak sekali. Ya itu kedengarannya basic banget, semua orang bisa ngomong kayak gitu, tapi emang benar terjadi karena ya buktinya aja hidup itu berubah gara-gara musik ini. Ini bagian waktu buat kuliah, buat main bola juga. Baik, Tribuners, saya ingatkan kembali bahwa ini adalah siaran langsung yang disiarkan melalui platform atau kanal Tribun Kalteng di beberapa kanal media sosialnya seperti di YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Kita lanjutkan untuk membahas masalah petir. Ini menarik ini karena banyak juga korbannya nih di Kalimantan Tengah. Kita pengen tahu potensinya dan mungkin apa yang harus dilakukan masyarakat supaya waspada ketika hujan lebat kemudian ada awan sibi dan petir. Ibu Catur, ini ada beberapa korban Ibu, ini ada masyarakat yang disambar petir bukan hanya di Palangkaraya, di daerah lain di Sampit juga pernah ada itu. Nah, mungkin Ibu bisa mengidentifikasi lah ketika cuaca itu mungkin ada potensi petir, masyarakatnya harusnya di mana dia supaya aman tempatnya supaya tidak disambar petir itu. Gimana? Silakan Bu. Ya, baik Pak. Petir ini seperti yang tadi saya sampaikan, salah satunya diakibatkan oleh dampak adanya awan cumulonimbus ya Pak ya, awan sibi tadi. Makanya ketika hujannya deras berasal dari awan cumulonimbus itu biasanya potensinya diiringi dengan adanya petir dan juga angin kencang seperti itu. Nah, pada saat terjadi petir dihimbau kepada atau hujan disertai petir ya, dihimbau kepada masyarakat Tribuners untuk menunda kegiatan di luar rumah Pak, Fatur, karena sangat berisiko nih. Jika kita berkendara ya sebaiknya berteduh dulu. Berhenti dulu ya. Berhenti dulu, mencari tempat yang aman. Berteduhnya juga nggak sembarang tempat Pak. Jadi berteduh mungkin ada bangunan atau kita mampir dulu ke situ sebentar sampai menunggu hujannya atau petirnya ya hilang. Selain juga untuk keamanan juga kan Pak di transportasi di jalanan seperti itu, karena memang petir ini bahaya ketika kita berada di tempat yang basah dan lapang. Oh gitu Bu ya. Jadi bagusnya sementara mungkin di dalam bangunan dulu gitu Bu ya. Ya, berteduh dalam rumah atau jangan di lapangan gitu Bu ya. Ya. Karena kan dia biasanya menyambar tempat yang lebih tinggi kan Pak? Ya. Tempat yang lebih tinggi. Termasuk di bawah pohon juga rawan Bu ya? Bawah pohon rawan. Mungkin yang kesambar pohonnya Pak ya, tapi karena dia basah, kita basah, juga. jadi diantarkan dia kena juga. Dampak listriknya akan kena ke kita seperti itu. Jadi memang dihimbau untuk sebaiknya berteduh di dalam rumah atau tidak mengadakan kegiatan di luar rumah ketika hujan disertai petir. Bu, kalau potensi petir itu tidak bisa nggak dideteksi dari BMKG misalnya, oh ini awas di misalnya di Sampit atau di Palangkaraya nih
potensinya ada untuk petir lebih ganas atau gimana gitu? Bisa nggak dilihat gitu, dari BMKG gitu? Enggak sih, Pak. Kalau alat kami itu mengukur mungkin intensitas petirnya seperti Intensitas apa, petirnya, berapa ya. kali, kemudian muatannya berapa besar, seperti itu yang ketangkap oleh alat BMKG seperti itu. Oke, Bu, ini kita bicara masalah hujan. Hujan ini belakangan setahun terakhir ya mungkin ya, tuh agak ekstrim juga hujannya, Bu ya. Jadi Iya. dia mengakibatkan air sungai atau air laut itu naik gitu. Sehingga masyarakat yang ada di bantaran sungai ini, kalau nggak salah tahun lalu itu sampai 3 kali dia kebanjiran. Banjir, Itu Pak, tumben ya. nggak pernah terjadi tuh. Kok sampai 3 kali? Ini pengaruh apa? Katanya ada La Nina segala. Saya mau tahu nih, gimana nih Bu bisa menjelaskannya, Bu? Baiklah, kita bicaranya kalau begitu terkait dengan iklim, Pak. Iya, ya. betul. Oke. Baiklah, untuk dari kita tahun 2019 itu memang iklim Indonesia ini dipengaruhi oleh terjadinya La Nina, Pak. Apa itu La Nina itu apa, Bu? Nah, La Nina itu fenomena alam global ya, Pak ya, yang mempengaruhi kondisi cuaca di wilayah Indonesia termasuk Kalimantan Tengah. Nah, fenomena cuaca global ini ada yang kita sebut La Nina, kemudian mungkin Tribuners juga sudah mengenal atau ingat kita juga pernah kedatangan El Nino Pada ya, saat Pak. musim kering ya? itu Ya, El Oke. Nino. Nah, El Nino tahun 2015, kemudian 2019 itu pernah juga sepertinya, tapi skalanya lemah. Itu sempat membuat kita kekeringan kan, Pak, kabut asap yang cukup pekat, mungkin Tribuners juga masih ingat. Nah, itu karena El Nino. El Nino itu fenomena global, fenomena alam yang dampaknya kepada kita di Indonesia adalah berkurangnya intensitas curah hujan. Nah, sebaliknya kalau La Nina, dia menambahi intensitas curah hujan di wilayah kita kalau La Nina terjadi di globalnya. Nah, pada saat La Nina ini terjadi di musim kemarau, Oh, bisa La Nina kemarau bisa, Bu ya? bisa, Pak. Jadi Oh, dia bisa, periodenya tidak pada musim hujan atau musim kemarau. Iya, Jadi iya, iya. tergantung kapan dia munculnya gitu. Ketika misalkan kita bicara La Nina, ketika La Nina ini muncul pada saat kita musim kemarau, maka kemarau itu mungkin yang dikenal oleh Tribuners pernah dengar mungkin yang namanya kemarau basah. Oh, Jadi itu. kemarau tapi Iya, iya, masih betul. hujannya banyak Iya, gitu, iya, Pak, betul. ya. Iya. Sehingga tahun kemarin 2020 sepertinya kita Aman ya? ya, Oh, gitu, musim hujan ngerti saya. kita basah, Iya, gitu iya. kan, hujannya masih cukup banyak. Itu karena kita mengalami La Nina walaupun dalam skala lemah sampai menengah. Ya. Oh, gitu. Nah, kalau Pada musim hujan? La Nina ini turun ya pada saat musim Ah, gimana itu? hujan, ya seperti yang kita rasakan kemarin, Pak. Oh, yang 2021 ya? Ya, Yang sampai 3 kali banjir itu orang. betul. Jadi intensitas curah hujan memang meningkat drastis seperti itu. Nah, itu mungkin yang harus diwaspadai. Nah, berbalik dengan El Nino sendiri, Pak. El Nino itu ketika dia terjadi pada saat kita musim hujan, maka musim hujan kita akan berkurang daripada biasanya. Nah, parahnya kalau El Nino ini terjadi pada saat musim kemarau, nah itu pasti kita akan lebih kering seperti itu. Nah, dulu zaman-zaman tahun 1800, 1900 itu periode La Nina El Nino ini bisa kita prediksi dia akan periode ulang gitu loh, Pak. 5 tahun Ya, sekali 5 katanya dia? tahun, 3 Iya, tahun seperti betul. itu kan bisa seperti itu. Tapi ketika sekarang ini, Pak, Susah. sudah sulit. Kenapa, Bu? Apa itu? Mungkin karena Pengaruhnya terjadi perubahan fenomena global ya, Pak, ya, terkait dengan cuaca dan iklim gitu, sehingga untuk memprediksi rutin 3 tahunan, 5 tahunan itu sudah susah. dia sudah nggak ngikutin pola itu. Paling kita hanya melihat aja, oh dia kecenderungannya ke arah mana, dan itu untuk yang saat ini sampai dengan bulan April ini kita masih dipengaruhi oleh La Nina. Masih ada La Nina. La Nina, dan prediksinya BMKG La Nina ini akan meluruh dari bulan April hingga nanti bulan Juni. Bulan Juni. Mulai meluruh pertengahan. tuh pelan-pelan meluruh. Nah, kemudian tapi beberapa lembaga pengamat cuaca di dunia itu memprediksi La Nina ini masih akan bertahan sampai bulan Juni, Pak.
Bulan Juli, Jadi Bu, kita ya. masih melihat lagi Artinya perkembangan. begini Bu ya, kalau masih bertahan berarti kemaraunya basah dong gitu Bu ya, kira-kira Bu ya. Ini kita kan masih peralihan, Oh artinya iya, masa peralihan coba ini ya. masih curah hujannya masih akan cukup banyak. Nah, kita akan melihat lagi prediksi rilisnya BMKG untuk perakiraan musim kemarau wilayah Kalteng. Ini sebagian kecil tuh akan sudah masuk musim kemarau di bulan Mei, Pak. Di mana nih? Di sebelah mana nih? Wilayah Pulang Pisau. Oh, Pulang Pisau Itu sana ya. Mulai masuk awal awal musim kemaraunya di Mei, kemudian secara berangsur-angsur akan ke seluruh wilayah, dan BMKG memprediksikan bahwa Kalimantan Tengah ini akan masuk musim kemarau di bulan Juli, Pak. Juli kemarau total. Semua Seluruh 13 Kalteng. provinsi 13 kota dan kabupaten, satu kota. 13 kabupaten itu akan masuk musim kemarau 2022 di bulan Juli. Berarti 3 bulanan lagi Bu ya. Ya. Nah, dalam 3 bulan ini Bu, itu masih ada potensi nggak hujan lebat? Ini kan masih ada pengaruh La Nina nih. Masih ada potensi nggak bahwa di daerah pinggiran sungai itu hati-hati tetap rawan ini kebanjiran atau Pak. meluap? Kalau masyarakat atau tribuners yang tinggal di bantaran sungai masih ada potensi, Pak. Masih ada Karena potensi. istilahnya gini, naiknya tinggi air sungai ini dan juga di pinggir pesisir laut ya Pak, Ya, untuk ya. yang masyarakat di sekitar Kotim Kobar kan tahu betul. itu. Itu kita ada yang istilahnya kita kenal dengan ROB ya Pak ya. banjir rob, Kenaikan muka laut kalau yang di pesisir pantai. Nah, kalau di bantaran sungai ada peningkatan debit air sungainya lah seperti itu. Nah, itu masih bisa ada potensinya Pak, karena curah hujan juga masih Sampai bisa bulan Juli berarti Bu ya? Perkiraan Sampai tadi. bulan Juni. Bulan Juni ya. Artinya berangsur meluruh sih Pak, dari April, Mei, Juni itu berangsur untuk potensi hujan masih cukup tinggi nih Bu ya. curah hujannya masih cukup tinggi Pak. Perkiraan tuh 1 bulannya masih bisa sampai 300 Oh, 300 mm ya. milimeter. Ya, 1 bulan. Kalau anginnya gimana? Berapa knot itu? Kalau untuk saat ini normalnya tuh angin sampai dengan 20 knot Pak. Tapi pada saat hujan dengan angin kencang Bisa kemarin bisa lebih Pak. Di bandara itu terukur sampai 35 knot. Artinya itu sangat tinggi, sekitar 60. Kalau 35 itu 70-an kilometer per jam. Oke, Bu, bicara angin nih biasanya berpengaruh juga kepada gelombang. Siap, Nah, betul. ini masyarakat di ujung Pandaran sama di Kobar sana yang di Bantaran itu sering mengeluh juga itu, Bu. Ini cuaca buruk, mereka akhirnya tidak berani Bisa berlayar, melaut. Nah, itu gimana sekarang nih potensi gelombang di Kalimantan Tengah? Untuk sampai 3 hari ke depan, gelombang diperkirakan masih berkisar antara maksimumnya 1 meteran, Pak. 1 meter. Ya, Itu 1 yang meter. normal itu ya, berarti ya? Apa gimana? Ya, ya. Yang normal. tidak bisa artinya tidak bisa menghantam kapal tenggelam kan, itu biasa kemungkinan yang besar-besar. Tergantung besar kecil kapalnya Kapalnya, mungkin Pak oke. ya. Hanya gelombang yang 75 cm sampai 1 meter ini itu bisa meningkat ketika ada hujan disertai dengan angin kencang. Jadi angin ini bisa mengakibatkan gelombang tuh lebih tinggi. naik. Ya. Nah, Makanya kalau sekarang gimana? Posisi sekarang nih, Bu, dalam berapa hari ini atau beberapa minggu ini gimana nih? Posisi perkiraan? BMKG membuat prediksi harian Pak ya. Iya. Harian, kemudian 3 harian sama 6 harian. Untuk cuaca 3 hari ke depan aja. 3 hari ke depan itu tinggi gelombang laut masih diperkirakan di bawah 1 meter. Di bawah 1 meter. 1 meter, tapi Tribuners harus mewaspadai ketika ada hujan disertai angin kencang untuk area pesisir mungkin Pak, untuk kegiatan nelayan, karena itu tadi kita tidak bisa memprediksi sampai spot kapan terjadinya hujan dengan angin kencang itu kan, gitu. Jadi masih tetap harus mewaspadai. Terutama yang di Pesisir, nelayan, Bu. betul, nelayan tradisional Pak ya. Tapi biasanya mereka itu tahu, Bu. Oh, ini bulan ini cuacanya nggak baik, jadi akhirnya mereka nggak melaut gitu, Bu. Betul. Memang bisa dilihat itu, Bu ya. Kalau zaman dulu Pak, itu kan kita masih bisa tuh pakai yang prodik tadi saya bilang Oktober, April, Oktober kayak Iya, gitu ya. ketahuan gitu Kalau ya. sekarang lebih sulit Pak, makanya BMKG saat ini tuh Pak sedang menggalakkan kegiatan yang namanya sekolah lapang iklim. Apa itu, Bu? Nah, sekolah lapang iklim ini semacam kami dari BMKG memberikan edukasi Pak, pemahaman kepada masyarakat bagaimana bersahabat dengan cuaca dan iklim di lingkungan kita. Apa yang diberi pelajaran masyarakat edukasi ini apa nih? Baik, jadi
SLI ini ada beberapa model, Pak. Ada sekolah lapang cuaca nelayan. Sekolah lapang cuaca nelayan ini targetnya adalah para nelayan tradisional yang dimana nelayan-nelayan sekarang ini kan sudah, ya penduduk Indonesia lah Pak, rata-rata kan gadget ini sudah mainan sehari-hari ya Pak. Ya, betul. Kita nggak bisa bicara lagi nelayan tuh apa maksudnya tidak update informasi seperti itu Pak. Jadi kita mengedukasi, malah biasanya lebih canggih mereka gitu kan Pak. Hanya kemudian kecanggihannya itu kita kenalkan dengan fasilitas yang ada di BMKG. BMKG membangun aplikasi-aplikasi untuk Tribuners juga mengetahui atau bisa mengupdate cuaca yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah dan juga wilayah lainnya seperti lebih itu. Terbuka sana. Betul, sehingga dengan memahami informasi yang diberikan oleh BMKG, teman-teman nelayan tuh bisa memutuskan gitu loh Pak. Mau melayar nggak gitu ya? Mau berlayar atau tidak, atau berlayarnya kemana. Bahkan di aplikasi yang sudah dibangun oleh BMKG untuk kemaritiman, itu sudah bisa diketahui di perairan mana yang mereka bisa mendapatkan ikan gitu Pak. Jadi nantinya itu tujuannya nelayan melaut tidak mencari ikan Pak, tapi menangkap ikan karena sudah tahu tempatnya di mana seperti itu. Menarik nih Bu, masalah aplikasi. Nanti kita lanjutkan Bu. Ini ada yang mau lewat lagi nih Bu. Siap. Oke Tribuners, kita break sejenak. Terima kasih. Kita di Palangkaraya ini banyak film-film maker luar biasa berbakat, banyak sekali. Ya itu kedengarannya basic banget, semua orang bisa ngomong kayak gitu, tapi emang benar terjadi karena ya buktinya aja hidup itu berubah gara-gara musik ini. Ini bagian waktu buat kuliah, buat main bola juga. Halo Tribuners. Selamat sore Tribuners, berjumpa lagi bersama Ruang Tamu Tribun Kalteng. Hampir setiap hari melakukan pemantauan. Di Kalimantan Tengah ini ada lembaga yang dibangun oleh pemerintah agar masyarakat jangan lalai, jangan kendor. Dengan telepon hubungan kami pasti dapat 24 jam. 24 jam. Oke Tribuners, kita break sejenak. Dan sampai di sini dulu edisi kita kali ini, Ruang Tamu Tribun Kalteng Yang disiarkan di beberapa platform Tribun Kalteng di media. Terima kasih sudah menonton. Ya, baik Tribuners, kita kembali lagi membicarakan masalah cuaca. Ini adalah bagian terakhir. Saya akan nanya satu pertanyaan dulu sebelum Ibu nanti memberikan imbauan kepada masyarakat. Bu, ini kita saat ini masuk masa pancaroba, perpindahan iklim dari hujan ke kemarau. Cuma katanya ini kan kemarau basah, artinya kemarau basah itu saat kemarau ada hujannya gitu Bu ya. Nah, Ya. Ini tadi malam saya melihat di Pangkalan Bun di Kobar itu ada terjadi kebakaran luar biasa itu sampai 30 hektar. Nah, artinya meskipun pancaroba ada hujannya gitu, masih terjadi di Kobar itu lahan semak belukar yang terbakar sampai 30 hektar. Ibu melihat dari BMKG gimana Bu? Potensi nanti masuk kemarau, potensi untuk kebakaran hutan dan lahan, dan mungkin mitigasinya gimana? Mungkin Ibu bisa menjelaskan. Iya, baik Pak. Untuk di musim pancaroba ini, seperti tadi saya bilang, hujannya itu memang tidak terus-menerus seperti ketika kita musim hujan ya Tribuners. Jadi kalau musim hujan bisa aja tiap hari, walaupun intensitasnya ringan ataupun sedang, itu bisa kita spot 2 hari, 3 hari, kemudian tuh ada hujan lah. Nah, tapi ini kita masuk di musim pancaroba, sehingga
jumlah hari tanpa hujan, kalau kami ada istilah hari tanpa hujan ya Pak ya, hari di mana tidak terjadi hujan itu mungkin akan semakin panjang. Kalau misalkan saat ini di musim pancaroba bisa 1 hari, 2 hari nggak hujan, hari ketiganya hujan, nah makin ke depan nanti itu bisa makin panjang hari-hari tanpa hujannya. Nah, biasanya Kalimantan ini kan mataharinya tuh terik sekali Pak ya. Iya betul. Sehingga panas. cuacanya tuh cepat sekali kering. Hujan 1 hari saja terasanya sangat kering gitu kan. Sehingga memang Tribuners mohon bisa mewaspadai ketika cuaca terik, panas seperti itu Pak ya, apalagi ada anginnya juga gitu. Sangat berhati-hati ketika membakar, aktivitas membakar apa saja gitu Pak. Atau membuang puntung rokok gitu ya. Iya, itu juga bisa menjadi penyebab. Artinya gitu kan, yang Pak. semak belukar bisa jadi bahan bakar tuh. Sangat bisa seperti itu. Makanya harus benar-benar berhati-hati. Paling tidak ketika kita menyalakan api, kita bertanggung jawab sampai api itu mati, seperti itu Pak. Mungkin. Tapi ini potensi El Nino nggak ada Bu ya nanti Bu? Sampai dengan bulan Juni nanti belum kelihatan, belum Pak. kelihatan. Potensinya dia ke arah netral. Maksudnya Posisi netral tuh posisi normal lah Pak. Normal. Kan kita bicaranya ada La Nina, netral, kemudian El Nino gitu. Ada jedanya itu ya. Ada urutannya gitu. Kalau itu kan diambilnya dari suhu muka laut yang terukur di perairan Pasifik gitu, Samudra Pasifik gitu Pak. Sehingga itu ada levelnya, La Nina itu basah, normal itu ya kondisi sedangnya, netral ini kondisi normalnya, kemudian ada El Nino yang kondisi keringnya gitu. Jadi kita mengarah ke La Nina sampai dengan netral, belum ke El Nino. Oke. Ini terakhir Bu, Ibu mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Tribuners atau himbauan. Ini kan masa pancaroba mungkin Bu, atau ya silakan lah apa yang mau diimbau kepada masyarakat, karena masyarakat ini memerlukan informasi dari BMKG untuk mitigasi atau pencegahan ketika ada bencana gitu. Silakan. Ya, baiklah, untuk Tribuners kami dari BMKG mengingatkan kembali bahwa pada kondisi cuaca saat ini paling tidak sampai dengan bulan April inilah itu potensi curah hujan yang tinggi masih terjadi. Curah hujan dengan intensitas sedang sampai lebat, kemudian disertai petir dan juga angin kencang masih berpeluang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah, sehingga masyarakat dihimbau untuk mewaspadai kondisi lingkungan masing-masing, mewaspadai terjadi genangan banjir dan tanah longsor, juga untuk menjalani aktivitas di luar rumah harus berhati-hati. Nah, untuk masyarakat nelayan juga lebih berhati-hati ketika terjadi hujan disertai dengan angin kencang, karena angin kencang ini bisa memicu untuk penambahan tinggi gelombang laut. Nah, kemudian untuk curah hujan yang tinggi disertai dengan angin kencang tadi juga perlu diwaspadai potensi-potensi pohon-pohon tumbang nih Pak. Iya, betul. Jadi kalau di sekitar tempat tinggal Tribuners terdapat pohon yang sudah mungkin tua atau berpotensi untuk ini, sebaiknya memang sebelumnya sudah dirapikan lebih dulu Pak, seperti itu. Itu yang bisa mungkin BMKG sampaikan untuk diwaspadai oleh teman-teman Tribuners. Oke. Baik Tribuners, Ibu Catur, terima kasih banyak sudah mau datang ke ruang tamu Tribun Kalteng. Mungkin satu saat kita akan mengundang lagi Ibu ketika kita memerlukan supaya masyarakat lebih tahu potensi-potensi bencana gitu. Jadi baik Tribuners, mungkin satu lagi Pak. Oke. Untuk masyarakat mungkin silakan Bu. Untuk Tribuners bisa mengupdate informasi cuaca ke BMKG melalui nomor telepon 0821 5409 6727 atau mengikuti Facebooknya BMKG Kalteng. Apa deh namanya? BMKG Kalteng? Ya, Facebook di BMKG Kalteng. Nah, itu insya Allah teman-teman prakirawan akan mengupdate informasi yang kami buat setiap
ada updatean. Kemudian di Twitternya @bmkg Kalteng, Instagram juga @bmkg Kalteng, dan juga masyarakat Tribuners ya bisa mendownload aplikasi mobile dari mobile app, Pak. Di situ ada info BMKG, bisa di Play Store, teman-teman. Jadi kemanapun kita bisa mengupdate informasi cuaca supaya kita nggak salah kostum kalau kami bilang. Jadi pada saat hujan ternyata kita nggak bawa jas hujan gitu. Terus ketika kita pakai pakaian tebal justru terik matahari, sehingga informasi cuaca harus selalu diupdate lah untuk mendukung aktivitasnya Tribuners. Ya, terima kasih Pak. Makasih banyak Bu. Ini hadir di sini dan memberikan pencerahan kepada masyarakat yang nggak tahu jadi tahu gitu Bu. Baik Tribuners, demikian ruang tamu Tribun Kalteng hari ini. Dan saya ingatkan kembali bahwa ini disiarkan secara langsung atau nanti bisa juga dilihat setelah ini di platform Tribun Kalteng, media sosialnya di Facebook, Instagram maupun YouTube. Ya, selamat siang, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.